FD PPHT tadi sawah skala luas. Itu ada Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabalong, yang terhormat Bapak dan Ibu dari BPT. Alhamdulillah. Ada kawan Salpondo. Oke. Biasanya kalau salak lokal itu yang sudah biasa ulun makan lah, biasanya rasanya sepet atau kalat. Nah, ternyata ini tadi manis benar. Manis. Mungkin kayak menanam lah. Nah, Apa resepnya, Pak? ada tahu juga lah. Tanahnya tanah pasir, Pak. Nah, tanahnya dua. tanah pasir. Atau mungkin ada cara bertanamnya. Kemudian ada juga untuk nih. Nah, ini jadi bingung arahnya lagi apa? Mungkas daerah sini. Ya, suatu keanekaragaman hayati. Kemudian ada juga pisang. Ini pisangnya pisang apa ini, Pak? Mahuli. Oh, mahuli sama aja berarti. Mahuli. Berkira namanya apa lain lagi di sini. Nah, kebetulan kami dari Balai Pelindungan mewakili Bapak Kepala Balai yang dengan saya kata di ulun ya udah pian kada. Tak kenal maka tak sayang. Nama ulun Wisnu Susanto. Nah, Wisnu Susanto bilang ada tokonya biasanya orang luar. Bisa orang Jawa atau bisa orang Jepang. Nah, dia ada O-nya dia lah. Nah, kalau ulun abah kuitan orang Jawa, orang Brebes. Nah, orang Brebes. Saya tahu lah Brebes itu sentra bawang. Bawang. Sentra bawang. Nah, di latihan makan bawang pasti ingat Brebes tuh. Karena Brebes itu sentra bawang terluas di dunia. Nah, di dunia Pak. Brebes tuh jadi bawang yang ada kita ini banyak kan dari sini ada, dari Jawa ada. Kemudian kalau mama ulun orang Banjar. Nah, orang Banjar asli. Jadi kalau ini apa jarang tapi ya apa itulah yang apa istilahnya itu yang keturunan yang campuran tuh ya apa? Blasteran. Naturalisasi ya Pak. Blasteran. Nah ya. Nah, tapi orang di kampung itu Pak nyebut orang Jawa gambut. Nah, orang Jawa kayak di gambut. Makanya disambat Jawa gambut, belajar orang Jawa itu disambat disingkat jadi jambut ya jambut. Gambut. Nah, mungkin yang orang Jawa tapi ketahuan paham artinya jambut. Jawa gambut. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan pertemuan field day. Nah, bina bahasa Inggris. Nah, ya. Nah, ini. Pada kegiatan juga
PPHT bisa juga dengan budidaya tanaman sehat lah seperti itu. PPHT danau, kemudian di Barabai, kemudian di Jejangkit, kebanjiran. Banjir. Di sana ada kaula tanam. Nah, alhamdulillah di Warapian bisa bertanam. Alhamdulillah. Nah, untuk mengantisipasi keadaan cuaca seperti itu, mungkin kita ada trik-trik khusus. Kemudian juga untuk mengatasi hama dan penyakit. Mungkin kalian sudah pengalaman ya loh, hama tikus kayak cara pengendaliannya. Ada tetangga sepuhnya. Kemudian juga untuk hampangau ya loh. Ada cara-cara alaminya. Nah, makanya di kegiatan PPHT ini mungkin sudah diberikan panduan-panduan oleh Bapak Ibu PPA dan petugas pengamat hama cara-cara budidaya tanaman yang alami. Nah, apalagi Bapak Ibu sekalian, bahwa subsidi pupuk pada kita ini kan semakin tahun semakin berkurang. Kalau dulu itu subsidi pupuk itu sampai 900 triliun ke Indonesia subsidi pupuk. Sekarang tinggal 600-an triliun aja. Nah, kadang-kadang kita kesusahan mencari bahan-bahan pupuk-pupuk yang anorganik atau yang kimia. Nah, salah satu caranya ada dengan kegiatan PPHT ini. Ada praktek pembuatan kompos, kemudian ada juga cara provinsi atau yang mewakili serta rombongan yang kami hormati yang koordinator apa Pak IPT Kembang Kuning beserta kawan-kawan yang kami hormati, ibu bapak para undangan yang hadir pada hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada kelompok tani Pade Ringan 3 ya Pak, yang sudah mengundang kami pada hari ini. Kami kalau ke sini belum pernah Pak. Ya, biasanya kita ke mengenai kegiatan masalah pertanian. Jujur saja Pak, karena saya ini juga anak seorang petani, jadi saya selalu mengangkat dari diskusi di kementerian maupun di provinsi. Saya menginginkan yang namanya pertanian ini anggarannya Pak juga kami akan membawa bagaimana di Tabalong itu supaya itu urusan wajib Pak. Karena yang saat ini yang urusan wajib itu hanya Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Menurut kami kan lengkap Pak. Kalau di pertanian ini, kalau melihat yang saat ini Pak, anggaran dari pusat cukup besar untuk ke bawah, termasuk provinsi. Tapi kalau tak kabupaten Pak, kami melihat rata-rata semua daerah itu ada tapi tiada Pak. Nah, asal jalan aja kayaknya. Anggaran itu ya kalau bisa dikurangi lah di programnya. Nah, kami sebenarnya tidak sepemikiran Pak dengan tim TAPD yang ada di kabupaten. Karena kita kalau sehat, pintar Bapak di pendidikan sekolah unparut kada besi Pak sama ya Pak datang dua aja asal kampung. Nah, jadi kami menginginkan Pak mulai dulu ulun bertugas di IPRD itu mulai tahun 2004 ada suruh nanam di kota Parung segala macam itu mau di sana aja Pak. Nah, karena ya takut ya tadi pagi di Sangkrut jual Pak. Nah, jadi sebenarnya ada kegiatan seperti ini, pelaksanaan pembudidayaan tanaman padi sehat untuk pengurangan penggunaan pestisida kimia pada seksi perlindungan tanaman pangan. Nah, jadi ini kegiatan yang sangat baik Pak. Nah, jadi kami dari DPRD Kabupaten Tabalong sebenarnya mengucapkan terima kasih lalu ada pembinaan dari provinsi ke wilayah kami. Ini dapil kota, dapil saya Pak juga di sini. Nah, jadi kami menginginkan melihat seperti ini ya tadi. Luar biasa Pak, saya senangnya. Saya di mana-mana sebenarnya kalau pertanian kalau diundang saya pasti hadir Pak. Walaupun saya sibuk, kami kalahkan jadwal yang lain. Hari ini aja kita penandatanganan APBD tahun 2022. Hari ini tadi Pak, aku bilang pindah ke jam 2. Hendak hadir dulu ke sini Pak, karena harus wah ke sini. Kalau yang kabinet sudah kami minta buat yang sebenarnya idealnya berapa, supaya itu jangan jadi permasalahan lagi untuk lapangan. Artinya kalau kelompok tani hendak meminta penyuluh pasti ada gitu dah. Jangan sampai 1-3 desa, sama 1 penyuluh. Nah, kami minta itu sampai insentifnya pun insya Allah kita siapkan Pak.
Nah, terakhir juga ada kegiatan yang bilang Bapak tadi, yang seperti beliau ini tugasnya POPT ya. Nah, itu katanya tidak cukup perlu kita balong. Nah ini kalau itu boleh Pak anggarannya untuk di daerah, tolong sampaikan di pertanian di Kabupaten Tabalong. Cuma kalau menyampaikan ke sana, tolong juga sampaikan ke kami Pak. Oh Bapak jalan tol lah maksudnya. Nah supaya kami tahu Pak. Karena yang sampai saat ini katanya sudah diusulkan ke pertanian itu tidak pernah sampai Pak ke kita. Mungkin dipotongnya oleh titik api di dahulu, di sebaliknya tidak boleh muncul. Sudah. Makanya kalau sampai ke kita, yang sama-sama kita hormati, Bapak yang terhormat, Wakil Anggota Dewan Kabupaten Tabalong. Saya pengen tepuk tangan untuk beliau dalam ini. Iya, semangat. Ingat. Beliau telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kita. Padahal sebagian orang menganggap pertanian ini Pak hina gitu. Tapi pian suka datang ke sini kami mengucapkan terima kasih Pak. Bapak dari Balai Perlindungan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kembang kuning. Kecamatan Harwai, rekan Koordinator POPT Kabupaten Tabalong, rekan-rekan petugas penyuluh POPT senasib seperjuangan. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari Rabu, hari Senin atau salah satu datang aja tuh sudah WA kode hulun pastalani kami akan ada pertemuan ini. Hampir tiap minggu tuh pian selama pian 10 kali pertemuan tuh. Cuma dulu mencari-cari waktu, mencuri-curi kan dapat juga yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, karib, kerabat, handai talan dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersalawat, nantinya kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan di kemudian hari. Amin. Setahun semakin setahun, lahan kita ini semakin berkurang. Beralih fungsi. Yang dahulu lahan pertanian kita tanami padi, karena manusia banyak, dibangunlah di situ jalan, dibangunlah di situ perusahaan, dibangunlah di situ perkebunan dan lain sebagainya. Akhirnya lahan untuk tanaman padi kita berkurang, manusianya bertambah. Bingung juga kan, apalagi bubun anggota dewan ini memikirkan kayak apa masyarakat rakyatku ini supaya makmur, supaya nyaman. Karena pertama dan utama itu Pak yang dibutuhkan itu adalah urusan parut. Ini bilangnya urusan parut ini kada tercukupi, parut ini lapar Pak, kacau negara ini. Ya, ini pisang seorang, nyur seorang, tapi mudah-mudahan bini orang jangan bini seorang. Tapi punya lapar aku ya. Terima kasih. Nah, jadi pemerintah kita ini sekarang sudah mulai bagaimana yang sekali tanam supaya menjadi 2 kali, artinya IP 100 menjadi IP 200, yang sudah 200 kayak apa jadi supaya 300. Kalau perlu ditingkatkan lagi, termasuk kita di padaringan 3 ini. Jadi kalau semalam kita membawa benihnya yang 1 hektar itu kawan 6 ton, yuk kita cari lagi sampai yang 7 ton, menyakau lagi kita cari sampai yang 9 ton, ada lagi kita sampai yang 12 ton, sampai mencari umurnya yang awalnya 4 bulan cari yang 3 bulan, 3 bulan cari yang 80 hari, ada lagi pagi ditanam sore kita panen. Di surga Pak itu karena larang harganya itu. Itu sugihan petani. Larang harganya Pak itu. Tinggi. Larang harganya jadi pagi ditanam. Itu ulun jar urang kan kisahnya. Pagi ditanam sore kau dipanen. Tapi di surga mengadakan kada baik lah. Kalau kurang pupuk paling kita panennya kurang. Benihnya kada bersertifikat paling panennya kurang. Tapi kalau dapatnya tikus, dapatnya wereng, dapatnya pipit, habis. Saya. Ada hulunya panen pada kita. Ditambah lagi kekeringan dan banjir. Ini mau habis Pak. Bisa bersih enggak? Enggih. Jadi tapi sekarang kalau kita pupuk, kita kau bola seorang Pak. Ada istilah hari ini pupuk organik lah, malah lebih baik daripada pupuk-pupuk yang anorganik atau yang kimia itu. Kemudian ada 3 hal tersebut, antara lain adalah hama,
penyakit, kemudian lagi DPI dampak perubahan iklim yang sekarang ini mungkin sudah mulai terasa kita nih. Artinya dari tahun 2021 itu kadada kemarau Pak ya. Jadi kemarau itu apabila dikatakan persediaan air di dalam tanah itu sampai dengan ukuran sekian itu sudah tidak ada lagi. Tapi sekarang di tahun 2020, tahun 2021 itu tidak ada kemarau kita. Dan ini berdampak terhadap populasi hama dan penyakit. Jadi ada besar kemungkinan ke depan kita tanam utama itu adalah hamanya adalah tikus. Karena apa? Karena alam ini tidak ramah lagi terhadap kita. Antomonas campestris yang ujungnya kering tuh. Apabila belum pengisian gulir ujungnya sudah kering, insya Allah hampa. Tapi ini akan teratasi Pak Pian Bapak ada jalan Bapak ini. Pak usai ini ya Pak. Usai. Tahu kalau Pak Pian sabar ada. Punya kada tahu lunjur berdiri Pak. Usai. Apa sudah alhamdulillah. Jadi tahu beliau ini. Nah, jadi ayo pian kelompok-kelompok tani pian berakat-rakat sesuai lawan ngarannya padaringan supaya jangan padaringan nih supaya kabut terus padaringan pian. Jangan sampai kosong. Lagi sampai kosong Pak padaringan kita. Lagi namanya bagus. Luar biasa Pak. Padaringannya. Jadi luar biasa. Jadi kami dari laboratorium mengucapkan banyak terima kasih kegiatan ini. Kemudian menyambungkan barangkali tadi ada Pengendali Hayati nanti bisa beli kulkas, kemudian bisa beli yang perlengkapan lain lah. Insya Allah nanti kita pasang. 2022. Kita bisa mandiri untuk produksi bahan agen Pengendali Hayati. Terima kasih banyak. Makasih banyak Pak. Izin lah. Alhamdulillah itu nah kayak orang sangit kami itu ini pakai perangkap kayak kalau dulu tuh Hering Mak yang banyak setelah pakai refugia ini kami juga merasa heran nyatanya setelah umur 45 hari itu hilang itu loh Pak kayak kupu-kupunya Ada hilang. kuesioner. Kami di sini merasa sangat terima kasih dari petugas semuanya yang memberi kami ilmu yang sangat bermanfaat ini. Seandainya tidak ada ini kemungkinan ya seperti biasa. Kayak anggota itu juga merasa sangat senang itu setelah ada pertemuan seperti ini. Mungkin itu aja yang kami bisa sampaikan. Untuk kemungkinan dari kesempatan yang akan datang kami minta lebih dibimbing lagi itu Pak. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata hari ini yang ke-12. Sebenarnya kan ada penutupan Jer Pastorani. Ada. Alhamdulillah dengan kegiatan ini selesai. Tadi Pak Witno dari Banjarbaru mengusulkan lagi kegiatan P4 yaitu pemberdayaan petani dalam penerapan PHP. Berarti bersambung Pak berarti mudah bisa bertamuan pulang ulun gitu di sini. Amin. Dan Yang kedua, ulun banyak minta maaf. Kadang-kadang kami agak terlambat datang, seharusnya jam 2 mulai. Karena kami Pak terus terang ada wilayah juga yang harus kami datangi. Makanya kadang-kadang keluar di Lok Batu ini kami maghrib tuh bisa ada di Kembang Kuning hanya. Karena kami mangin nampak aja datang tadi mau bulik badahulu ya kalak. Berarti protes. Yang ketiga, ulun berharap kegiatan seperti ini tanam akan datang itu jangan putus sampai di sini aja dipuji ya. Iya. Ulun berharap ripuji itu ada setiap musim tanam. Karena kemudian ya sedikit banyaknya bangaran sakulah, ya anggap aja tabel sekali. Dan nah yang katulangan mulai beberapa pertemuan terakhir itu pajaknya pertemuan ke-8 membedakan antara tanda dan gejala. Ternyata harus berapa kali. Nah itulah proses namanya. Ulun kada bisa menyalahkan pian salah, kada bisa.
karena kita berproses. Itulah yang namanya SL itu memang seperti itu. Sebenarnya penghentian dari awal kisahkan juga sebenarnya syarat TPHP itu alumni SLPHT. Penghentiannya kan melalui TK langsung ke SD. Langsung loncat langsung. Yang sempat sekolah TK itu bukan Pak Abdul Hadi. Waktu itu sempat SLPHT. Jadi SLPHT itu sekolah lapang belajar sama terpadu. Lanjutannya TPHT. Pun ya dua pertanyaan. 2 orang ya yang bisa menjawab karena bari duit 50.000 per orang. Nah, 2 orang aja Bang jelas kurang kebanyakan duitnya kurang. Dulu Pak. Nah, untuk anggota kelompok ya. Lu nanti tahu yang pertama pertanyaannya apa fungsi dari kembang refugia ini? Kembang-kembang ini Pak fungsinya apa coba? Ayo. Siapa yang berdahulu? Ini dulu deh. Yang mana tadi? Saya. Ngaran siapa ngaran? Saya Bahrian Sah dari kelompok 5 RT Lok Batu. Nah. Kelompok tani pada ringan 3. Membasmi hama-hama pada tanaman padi. Ada lagi Pak? Ada lagi. Itu tadi yang putih tadi. Yang dipikir tadi. Kupu-kupu yang sama. Langsung foto nih di pujiannya di Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suranto, mewakili dari kelompok Padaringan 3, Kelompok berapa? kelompok 4, Nah, Tuh. untuk menjawab kegunaan atau fungsi dari kambang refugia ini, yaitu untuk mengundang predator atau Salami. musuh alami yang untuk mengendalikan hama yang menyerang ke tanaman padi. Ya kita lihat. Pak yang menjawabnya ulun hadirnya. Gender. Perwakilan satu bapak-bapak, satu ibu-ibu. Pertanyaannya gampang benar Bu Ai. Apa ya? Apa tadi itu? Maka bisa dijawab pertanyaannya. Nah itu bisa dijelaskan Bu cara pembuatan kompos mungkin. Nah, pembuatan kompos. Cara pembuatan PGPR aja ya. Cara pengendalian hama tikus. Ayo angkat tangan Bu. Susun. Ayo cara pengendalian hama tikus. 50.000 Bu. Ada dilanyakannya takunin yang pengen kamu menjawab apa nah? Tuh ada di belakang ada belakang. Wabarakatuh. Ulun penambah Siti Rahma. Kelompok dari Padaringan 3 Desa Lok Batu. Kami dari alatnya aja. Jika kita rebus airnya terus disiramkan di jalur-jalur. Banyu jaring ya, Pak. Banyu jaring. Pasti mana meningkir lah itu aja. Banyu jengkol. Ya kita siap Bu. potong 50 mengantarkan. Jika yang nyop racun nanti 50 aja. Selamat. Anu sebentar Pak. Kita masing-masing pegang. Oh ya, dikeluarkan. Boleh silakan Pak. Ayo Pak. Siapa nombor ke sini nah. Makasih. Ya, pertanian meningkat. Satu. Pertanian meningkat. 3. 1, 2, 3. Oke, sip. Tadi terasa tapi Nah, itu yang bos mangga tadi, Pak. Mana? Kalau kok taninya mana? Tuh, sebelah. Ada biar menerima kan. Bismillahirrahmanirrahim.
Langsung di Shopee kah? Nasi tuh pulang serang ambil kamarnya Oke, sip.